Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya, ada pertanyaan tentang apakah wajib bagi orang miskin itu berzakat fitrah. Bagi orang miskin itu berzakat fitrah. Ya, saya akan menjawab dengan mazhab Imam Syafi'i ya. Pendapat Imam Syafi'i ini sudah lama center dalam mazhab Syafi'iyah. Kemudian bahwa berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis Sahih Imam Muslim meriwayatkan bahwa parada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an zakatil fitri hirrun wa abadun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Ibnu Abbas, mewajibkan kepada kami, kita semua untuk berzakat fitrah, baik dia orang merdeka maupun orang yang abdun. Abdun itu bisa dipahami budak, bisa dipahami orang yang lemah ya. Kebanyakan dalam mazhab Syafi'i orang miskin itu diterjemahkan dengan misalnya secara umum orang yang normal itu mendapatkan rezeki misalnya 10 ya dalam setiap hari ya. Berapa ribu entah berapa gitu ya kan makan kita hari-hari. Nah, dia ini 8 saja dapat, jadi tidak mencukupi. Dalam pendapat lain dalam mazhab Syafi'i, orang miskin itu ialah orang yang pas-pasan ya, orang-orang yang pas-pasan. Jadi di dalam mazhab Syafi'i itu ada dua, ada fakir dan ada miskin ya, orang-orang yang mustahik zakat, orang yang berhak mendapatkan mustahak ya, yang berhak mendapatkan zakat ya, yang berhak mendapatkan zakat itu adalah orang fuqara. Ada 8 asnaf yang sudah maklum dikenal. Yang 2 dari 8 itu adalah orang fuqara, fakir dan miskin. Orang fakir itu adalah orang yang tidak mencukupi hari-harinya. Adapun orang miskin bisa dikatakan adalah orang yang pas-pasnya. Terserah memahami pendapat tadi, baik miskin dan fakir ada kemiripan ya. Kita sulit mencek pada setiap orang, tapi kita bisa merasakan masing-masing bagaimana kondisi kita. Nah, lalu pertanyaannya, apakah orang miskin itu wajib zakat fitrah? Di dalam mazhab Imam Syafi'i yang masyhur, yang paling banyak juga dalam kitab. Nah, di sini ada kitab Muqnil Muhtaj ya, di Khatib Syarbaini dalam mazhab Syafi'i, maupun juga nanti periksa di dalam Majmu' Pensarahan daripada kitab Nawawi, Imam Nawawi, bahwa orang yang miskin itu tidak bisa ditentukan dengan kategori langsung dijawab misalnya tidak wajib mereka berzakat fitrah, karena di dalam hadis Nabi yang disebut tadi itu mewajibkan di semua orang. Karena zakat fitrah itu tazkiyatan li nafsi ya. Zakat fitrah itu adalah untuk kebersihan, membersihkan nafsi, diri. Membersihkan diri, karena sifatnya diri tidak bisa dikondisikan beda dengan zakat mal ya. Jadi ada suatu perbedaan dengan zakat mal dengan zakat fitrah. Zakat fitrah ini untuk diri. Bahkan bayi yang baru lahir pada malam 1 Syawal atau malam hari raya Idul Fitri menangis sebentar, kemudian meninggal dia, itu sudah wajib bagi orang tuanya mengeluarkan zakat fitrah. Bila di masa wajib, waktu wajib itu disebut adalah pada mulai masuknya tanggal 1 Syawal, yaitu pada malam hari raya sampai subuh. Bagian ada pendapat yaitu sebelum sholat id dilaksanakan. Kita ambil yang teringan adalah sebelum sholat id yang dilaksanakan berdasarkan hadis, karena hadis menyebut ba'da sholatil fitri sadaqah. Kalau mengeluarkan zakat pada setelah sholat id, kata Nabi, maka itu dihitunglah hanya sedekah, bukan zakat. Jadi ada beda lagi zakat dengan sedekah. Nah, jadi ada perbedaan sudah. Nah, sekarang kalau zakat mal bagi orang memiliki kelebihan-kelebihan tertentu di bidang tertentu ya, di bidang masing-masing, misalnya perdagangan, ada zakat pertanian, ada peternakan, ada barang lokata, barang rikas dan seterusnya. Pada zakat fitrah yang dipersoalkan adalah yang memahami ayat Al-Qur'an itu dikarenakan masalah diri ya, masalah diri. Karena itu fikih itu seringkali memang berbeda-beda variasi berpikir, karena sebenarnya itu adalah penafsiran kita memahami atau manusia memahami
fikih. Di dalam mazhab Syafi'i memang rapi pemahaman itu. Imam Syafi'i menegaskan kewajiban hukum dasar. Nah, di sini ada pendapat dalam Mughni Muhtas tentang orang yang miskin itu tidak bisa dijawab. Orang miskin misalnya dijawab tidak wajib dia mengeluarkan zakat, atau orang fakir tidak wajib mengeluarkan zakat. Nah, Syekh Khatib Sarbaini menegaskan dalam Mughni beliau, nah, paman lam yabdol, sebelumnya begini dulu, beliau mengangkat tentang kewajiban apakah fitrah, wajib zakat fitrah itu bagi orang yang kesulitan. Nah, kesulitan itu bermacam-macam. Wala fitrata ala mu'sir, ya kata beliau gitu dulu. Tidak wajib zakat fitrah itu bagi orang yang memiliki kesulitan-kesulitan. Nah, waqtal wujubi bil ijma'i, yaitu pada malam Id ya, Lailatul Id ya, pada malam Lailatul Id atau 1 Syawal. Menentukan Syawalnya siapa ya? Menentukan Syawalnya berdasarkan nanti ijma kita. Kalau kita di Indonesia adalah ijma Indonesia, gitu kan. Nah, pada malam itu maka haruslah seseorang kama naqalahu Ibnu Munzir, sebagaimana menukilkan Ibnu Munzir, wa in aisyara ba'da lahjatin lakinna yastahabbu lahu ija aisyara qabla fawati yaumil idil ikraz, yaitu hendaklah seseorang yang memang ada kemampuan mengusahakan mengeluarkan zakat fitrahnya, berusaha, itu disunatkan, yastahabu, yaitu disunatkan baginya untuk mengeluarkan, mencari kemudahan bagaimana pada malam itu dia dapat mengeluarkannya. Kalau dia tidak dapat lagi mengeluarkannya karena tidak, ini ada qarinah ya, ruksah ya, ruksah keringanan. Jadi bahasanya adalah ruksah, bisa dikatakan ruksah meskipun di sini tidak disebut dengan ruksah ya. Nah, tapi pendapat ini membuat keringanan. Pada dasarnya, pada asalnya hukum zakat itu siapapun ketika dia muslim, bahkan anak kecil, wajib zakat fitrah. Itu hukum dasar itu dulu. Tidak tahu apakah dia miskin atau kaya, tidak ada urusan itu. Yang penting bila dia adalah pribadi manusia, sebagai pribadi, atau bahasa modern itu namanya person, saksiyah atau person seseorang, maka wajib zakat. Nah, yang dibicarakan adalah wajib zakat. Kalau miskin itu kan kepangkatan dia nanti. Nah, soal kemampuan miskin itu. Paman lam yabdol, barang siapa yang tidak memiliki kelebihan pada waktu malam Idul Fitri, begitu maksud beliau, anna kutihi wa kuti man bi nafakatihi lailatul id, yaitu diukur bila dia kondisinya tidak bisa malam itu memenuhi kebutuhannya pada malam itu, kebutuhan dirinya maupun anak istrinya untuk makan. Nah, ini kan untuk makannya. Fi nafaqatihi lailatul id, pada waktu nafkah malam id itu, wa yaumahu say, yaitu dan pada hari besoknya, yaitu hari raya. Nah, kan hari raya. Yukrijuhu an fitratihi, untuk mengeluarkan zakat fitrahnya, pamuk sirun, maka masuklah dia dalam kategori orang yang tadi tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jadi ukurannya adalah bila pada malam Idul Fitri itu dia tidak mampu mengeluarkan memberi nafkah anak istrinya, atau pada besoknya paling tidak, yang utamanya adalah pada malam itu, yaitu sepanjang malam itu tidak mampu menafkahi anak istrinya, maka ada kemudahan baginya, masuklah dia dalam kategori orang yang tidak wajib zakat fitrah. Nah, begitu. Jadi kalau dia misalnya melahirkan anak pada malam itu, keluar, wajib dia pada dasar hukumnya mengeluarkan zakat, tapi dia tidak mampu. Waktu itu jangankan itu, menafkahi diri sendiri saja tidak ada, jadi tidak ada, maka tidak wajib baginya. Kalau dia pada malam itu, atau bisa diringankan sampai besoknya dia masih kawa makan, berarti malam, besok, pagi, siang, 3 kali atau 4 kali makan untuk keluarganya nafkahnya dalam sehari itu, malam sampai malam lagi, berarti 1 hari ya, jadi sekitar 4 kali ya, dari malam itu sampai pagi, siang, sore misalnya. Nah, 4 kali berarti makan untuk nafkah. Kalau misalnya anaknya 2 orang, istri 1, dia sendiri, maka kalau dia tidak mampu memberi nafkah, tidak wajib baginya. Tapi kalau pas-pasan bagaimana? Pas-pasan berarti tidak wajib juga, karena pas-pasan kan, tidak ada kelebihannya.
Nah, makanya ini lam yabda. Karena itu tetapi bila dia ada kelebihannya dan kelebihan itu dapat dihitung untuk zakat fitrah untuk dirinya, anak-anaknya maupun istrinya, berarti 4 orang zakat nih. Maka wajiblah baginya berzakat fitrah. Nah, ini dasar hukumnya tentang masalah seperti demikian. Jadi tidak bisa sembarang itu dengan miskin langsung. Satu, itu pertama. Lalu timbulkan dari sekitar jawaban ini karena timbul lagi pertanyaan timbul. Bagaimana kalau memang waktu itu menafkahi bisa saja gitu kan. Tiba-tiba ada orang berzakat kepada dirinya. Karena ada zakatnya banyak, misalnya ya katakannya zakatnya mencukupi dia untuk berzakat pada hari itu. Misalnya karena dia 4 orang tadi, ternyata zakat yang datang kepadanya 4 orang, berarti ada kelebihan nih. Sementara dia sudah bisa aja makan untuk besok, maka hukumnya wajib baginya menjakatkan zakat yang sudah diterimanya yang lain. Nah itu, ini cara bagaimana berpikir tentang fikih. Bagi orang yang hati-hati dalam melaksanakan perintah Allah, karena dia hati-hati, karena dia khusyuk kepada Allah, karena dia cinta kepada agamanya, karena dia menyadari dirinya bahwa dirinya ini juga perlu pasti dihisab Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan berusaha mengeluarkan zakat fitrah. Kalau kita di kampung-kampung dulu, banyak orang-orang tertentu ya, saya masih kecil, saya masih bersama ayah, saya mendengar banyak beberapa orang karena memang mungkin ketaatannya sangat kuat. Nah, ini sangat bagus, dan mereka meskipun mereka miskin, mereka tidak mau minta-minta, malah mereka berhutang ke tetangga, kemana, ke kenalan-kenalannya. Untuk apa katanya? Kata orang, karena ayah saya waktu itu pernah juga, karena untuk apa? Untuk bayar zakat fitrah, kata. Oh ya, dihutangi orang biasanya kalau memang hutang. Ini memang orang-orang yang taat, yang tadi cinta ya, bukan, jadi tidak melihat hukum itu sekedar hukum formalitas yang kau diakal-akali. Untung nih saya nih kau diakal-akali, tidak. Dia melihat hukum, meskipun itu hukum fikih yang diambil disarikan dari Quran hadis, tidak langsung Quran hadis dia membaca, memahami, dia bentuk jiwa dia memahami itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dia mungkin berhutang, dia diam saja berhutang dia. Nah, cuma kan orang modern sekarang ini kan banyak nyinyir itu tadi itu, dan kadang-kadang juga kealpaan pengetahuan terhadap hukum-hukum Allah, sehingga akibatnya tadi, saya kan miskin, saya miskin udah perlu zakat fitrah, saya langsung disimpulkan, padahal miskin sendiri relatif sekali sekarang ini, sangat relatif itu maksudnya sulit kita mengukurnya. Kemiskinan itu dikatakan miskin tapi dia punya kendaraan cukup, dia punya handphonenya bagus kadang-kadang, tapi saya tidak bisa makan, handphonenya mahal. Handphonenya kalau dijualnya bisa berapa hari untuk makan, mungkin 1 bulan makan untuk makan bisa. Ini sesuatu yang bagaimana ini itu sebenarnya memiliki kelebihan. Kalau yang dimaksud, yang dibicarakan oleh para ulama di dalam kitab fikih seperti kitab Mughni Muhtaj ini adalah orang yang memang tidak mampu, apa yang bisa dijual, tidak ada lagi yang bisa dijual di rumah itu kecuali itu. Jadi Anda bisa membayangkan kondisi orang seperti itu. Mungkin pada masyarakat kota ya, masyarakat kota. Kalau dihitung keperluan ya banyak aja. Saya belum bayar SPP anak, saya belum bayar ini, saya belum bayar ini. Wah, udah cukup saya. Ya tidak cukup semuanya. Tapi karena itu ulama hebat sekali, nama dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i hebat sekali, luar biasa. Mencari peluang, sudah mencarikan peluang untuk kita. Bagaimana hukum itu dipahami sedemikian rupa bahwa ukurannya adalah pada malam Idul Fitri. Subhanallah, alhamdulillah. Inilah pintu-pintu kita sehingga ketaatan kepada Allah makin dekat, dan insya Allah pasti orang-orang yang berkorban seperti ini, orang-orang yang berusaha untuk, meskipun dia miskin ya, meskipun dia fakir, tapi dia memperhatikan malam Idul Fitri itu untuk berzakat dirinya maupun keluarganya. Mungkin dia menunggu-nunggu di muka pintu. Kalau ada orang berzakat, dia dapat berzakat, begitu kan? Tapi dia tidak ada punya kelebihan, kalau makan bisa aja sampai esok. Ini kan banyak ya di masyarakat kita gitu. Banyak. Nah, tadi menunggu zakat, kalau ada kelebihan dia berzakat juga secepatnya malam itu. Karena itu waktu zakat itu terjadi sampai sampai sholatul id ya, dan sampai sholatul idnya.
Ini luar biasa. Bahkan ada yang sampai berhutang tadi. Ini luar biasa lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengayakan mereka, yughniyahumullah. Insya Allah Allah akan mengayakan mereka dengan cara itu. Dan memang banyak kelompok-kelompok seperti ini yang menurut ayah saya orang itu belakangan menjadi orang-orang yang mampu. Memang karena Allah Subhanahu wa taala memperhatikan. Allah sendiri kata Nabi SAW, Innallah la yanjuruna ila suwarikum walakinnallaha yanjuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak memperhatikan surah kamu, lahir kamu, tapi Allah memperhatikan qulubikum, hati kamu, wa amalikum, dan apa yang kamu perbuat. Artinya semaksimal kita mampu melakukannya. Nah, jangan sampai begitu. Coba dalam konteks yang lain tidak seperti itu. Misalnya seperti sholat itu kan ada yang coba kita mengerjakan sholat itu kan kalau orang memang taat kepada Allah, ingin dekat dengan Allah. Nah, padahal zakat juga ingin dekat kepada Allah, cuma cara pendekatannya berbeda dengan sholat, ya kan, arahnya, tapi maksudnya adalah taat juga kedua-duanya. Rahasianya di sini kan, dalam hal masalah sholat ada orang yang memang cinta kepada Allah, taat, ingin dia taat kepada Allah, melaksanakan hukum itu tidak mencari yang mencari-cari keringan-keringanan. Bahkan saat dia sakit, dia tetap mengerjakan sholat. Subhanallah. Nah, waktu sakit dia mengerjakan sholat. Apalagi kalau kita melihat kiai-kiai dulu ya, entah sampai sekarang ya, kiai-kiai itu kebanyakan di pesantren atau di mana saja, jangankan mereka sakit ya, tidak bisa bangun sekalipun mereka bangun untuk sholat. Nah, ini bentuk wujud ketebalan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian juga zakat. Zakat bukan kita bicara soal hukum saja, tapi juga bicara tentang betapa besar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun kita sedang sulit dan sakit. Nah, ini bagaimana kita melaksanakannya? Kalau perlu sebelum Ramadan sudah berdoa, Ya Allah, mudah-mudahan Ramadan Yaumil Id nanti hamba bisa dan keluarga hamba bisa mengeluarkan zakat fitrah. Ini kan luar biasa sudah berdoa. Inilah orang yang memang ingin melaksanakan amaliyah syariah. Bagaimana ini? Bahkan imam-imam seperti kayak Imam Syafi'i bukan golongan orang kaya dulu, tapi beliau bisa meluangkan waktu untuk mengarang kitab fikihnya. Bayangkan, ini sesuatu perjuangan luar biasa, sehingga beliau bisa menyelesaikan kitab ya, menulis meskipun beliau sebenarnya tidak orang kaya waktu itu. Subhanallah, ini adalah bagaimana beliau ingin mengabdi kepada Allah. Nah, disinilah seseorang itu dilihat. Kalau kita nyel-nyelnya mencari-cari keringanan hukum sedemikian rupa ya, sampai akhirnya kita tidak berzakat hore, kata kita. Sebenarnya jangan berkata hore seperti itu berbahaya bagi kita. Kenapa begitu kan? Itulah keimanan kita seberapa besar. Jadi fikih itu menjadi sebuah arena kita untuk mengukur keimanan kita. Nah, jangan memperdebatkan, jangan terlalu banyak debat. Tidak ada satu ulama pun dalam mengarang kitab fikih atau kitab-kitab fikih para ulama, dalam hal ini mazhab Syafi'i, misalnya dari Imam Syafi'i, kemudian murid-murid beliau sampai kepada kelompok-kelompok di belakangnya atau yang kelompok mazhab Syafi'i, tidak ada seorang juga pun menulis fikih itu untuk menjahati kita sebagai manusia. Malah mereka ingin mengungkap yang sebenarnya yang diinginkan Allah itu ini, nah yang diinginkan Nabi itu begini, lalu mereka mengungkap. Tapi kenapa mereka berbeda pendapat? Itulah bukti bahwa mereka ingin mencari yang sesungguhnya, yang hakikinya dari maksud-maksud Allah dan Rasulnya. Kalau kita kebanyakan, makanya jangan berdebat, kata saya, masalah fikih. Jangan berdebat. Kalau kita berdebat, mau cari ringan-ringan dan mau sok-sokan pakai ilmu, ini yang salahnya kita. Jadi dengan demikian kita bisa memahami, akhirnya kembalilah fikih ketaatan seseorang, karena kita tidak bisa menilai orang miskin itu sekedar dari luar. Si pribadi-pribadi orang miskin itulah yang mengerti. Yang penting orang miskin, orang fakir jangan sampai tidak tahu hukum-hukum Allah seperti demikian ini yang disampaikan oleh para imam-imam mazhab ini, para imam mazhab ini dalam mazhab Syafi'i khususnya, bagaimana hukum itu
sesungguhnya. Jadi tetap belajar. Nah, kalau mereka tidak tahu juga, bagaimana? Yang sudah mendengar menyampaikan. Kalau mereka menolak ini tidak perlu Anda pusing, yang penting disampaikan. Soal mengamalkan dan tidak, jangan pikir-pikir, jangan pusing-pusing, karena itu urusan diri mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan urusan kita lagi. Urusan Anda menyampaikan itu adalah dakwah. Yuwaswisu fi suduri, bukan, dakwah wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, memberi nasihat kebenaran dan memberi nasihat dalam sabar, dalam kesabaran kepada lingkungan kita yang kita ketahui. Mudah-mudahan bermanfaat, jangan salah makna, tidak perlu dicari-cari pendapat majub lain, pendapat lain bagaimana sebagainya. Insya Allah mirip saja seperti ini mana pendapatnya, yang menjadikan kita juga tidak ada untung, karena fikih ini mengajarkan amaliyah. Jadi kalau bahasa anak muda sekarang, bukan sekedar teori. Bukan sekedar teori. Kalau istilah anak muda sekarang, teori saja. Tapi fikih ini benar-benar amaliyah. Betul ndak dia sudah memahami Allah? Betul ndak dia sudah ma'rifatullah? Betul ndak dia sudah taat kepada Allah? Pembuktiannya adalah bagaimana kita melaksanakan hukum-hukum Allah secara kesadaran. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi